Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan kami, Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerimanya dengan sukacita. Untuk mengawali hari kita, mari kita akan datang mensyukuri Tuhan dalam doa dan juga di dalam merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau telah memberikan kami istirahat yang baik, melindungi, menjaga kami, dan kami semua boleh bangun dengan tubuh sehat. Bapa yang baik, sebentar kami mau membaca firman-Mu, berkati kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita dari Yakobus pada pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4, dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, jangan memandang muka. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaiannya buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yang berbahagialah setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada pagi hari ini sangat sederhana sekali, mempraktekkan iman di dalam bersosialisasi. Saudara-saudara, surat Yakobus ini begitu tegas dan sangat gamblang dan sangat tepat, menegur banyak orang dan termasuk kita yang sering sekali bersosialisasi dengan mempertimbangkan strata ekonomi dan juga dengan jabatannya masing-masing. Ada kalanya kita sulit sekali menghargai tukang becak seperti menghargai seorang pengusaha. Ada kalanya sulit sekali kita menghormati kostur gereja seperti menghormati Bapak Pendeta. Dan ada kalanya kita lebih mudah menghormati orang yang kaya daripada orang yang miskin. Itulah yang ditegur oleh bagian ini. Dikatakan jika ada orang yang kaya dengan memakai cincin yang baik, yang indah, lalu berkata kepadanya, mari Tuhan duduklah tempat yang indah ini, duduk tempat yang baik ini. Lalu ketika datang orang yang miskin, dikatakan duduklah di sana, berdirilah di sana dan duduklah di tempat dekat tumpuan kakiku. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itu sesuatu yang ditegur oleh Rasul Yakobus, yang ternyata itu berguna. Teguran itu tetap up to date, bukan hanya pada masa itu, tapi juga sampai kepada masa kini. Karena kalau kita mau jujur, memang benar kita juga sering mengalami hal-hal itu, dan juga bahkan juga sering juga mempraktekkan hal-hal itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya tidak perlu untuk mengatakan kepada saudara dengan lebih rinci lagi, tetapi mungkin saudara akan mengatakan bahwa mungkin pernah saudara mengalami hal yang serupa, bahwa saudara tidak dihormati, kurang dihargai, hanya karena saudara tidak memiliki kekayaan seperti kekayaan orang lain. Atau mungkin saudara kurang dihormati, kurang dihargai, hanya karena jabatan saudara tidak sama seperti jabatan orang lain. Nah, Yakobus mau mengatakan kepada kita melalui nas firman Tuhan ini, bahwa kita seharusnya bersosialisasi, memandang orang lain, yaitu di dalam suasana hati
sama rata, artinya bahwa semua patut mendapatkan penghormatannya, semua patut dihargai, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang Yakobus mau sampaikan, bahwa kita tidak boleh memandang muka. Bukan berarti tidak boleh memandang wajah orang lain, tetapi maksudnya adalah jangan membeda-bedakan orang hanya karena kekayaannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, satu kali saya pernah diundang berkhotbah di gereja besar, dan saya tidak tahu apakah panitianya memang kesilapan atau bagaimana. Lalu ketika saya datang di tempat itu, nah, karena saya naik ojek, Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, biasa saja, baru panitia berkata, silakan Pak, masuk Pak. Lalu saya masuk, dan karena saya hanya dipersilakan masuk, ya saya duduk. Bukan duduk bagian depan, di tempat layaknya pengkhotbah. Lalu saya lihat orang lain yang masuk ke ruangan, karena memang turun dari mobil langsung diantar sampai duduk di bagian yang paling depan. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, waktu itu adalah kebaktian KKR loh Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan. Lalu kemudian sudah jam waktunya mau ibadah, panitia sibuk mencari siapa pendetanya yang mau berkhotbah. Belum ada di sini. Dan saya juga sudah mulai mencari-cari pendeta di situ, apakah dia tahu bahwa sebenarnya saya sudah ada di dalam ruangan. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, pendetanya datang, lalu panitia berkata, Pak Pendeta, sampai jam segini pendetanya, pengkhotbahnya belum datang. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, pendetanya, gembala sidangnya berkata bahwa pendetanya, pengkhotbahnya sudah datang di sini. Sudah dari tadi, dia sudah berkomunikasi dengan saya bahwa dia sudah dalam ruangan. Tuh. Dia marah kepada panitia itu, lalu akhirnya Pak Pendetanya menyambut saya, memanggil saya dari tempat duduk saya, dibawa saya ke depan untuk siap untuk berkhotbah. Saudara terkasih nama Tuhan, artinya Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan, saya tidak perlu menyebut gereja mana dan nama gerejanya apa, tetapi nyatanya apa yang dikatakan Yakobus pada bagian ini, nyatanya dalam prakteknya itu benar terjadi. Dan bukan hanya di dunia sekuler, tapi terkadang juga di dunia pelayanan, di dunia gerejawi. Ada kalanya penerima tamu di gereja kita lebih senang untuk menyambut tamu yang berpakaian wah, yang pakai jas dengan kemewahan dan mengantarnya ke tempat duduk yang bagus. Dan ketika ada jemaat Tuhan yang lain yang sederhana, yang mungkin pakaiannya lusuh, lalu saudara terkasih nama Tuhan, orang itu dibiarkan saja, bahkan tidak dipersilakan masuk. Dan jika pun dipersilakan masuk, tidak diantar sampai ke tempat duduknya, tidak ditunjukkan di mana dia akan duduk. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Nah, Yakobus mengatakan, jika kita melakukan hal seperti itu, kita telah menjadi hakim, menghakimi orang lain. Dan tentunya menghakimi orang lain hanya karena strata ekonominya, hanya strata jabatannya, saudara terkasih nama Tuhan, strata sosialnya. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengukur kita dari segala macam kekayaan ataupun jabatan kita. Dia mau melihat kita sebagai anak-anaknya yang tulus, yang mengasihi, yang melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam seluruh lini kehidupan. Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan kekayaan kita yang dia lihat, tetapi hati kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, melalui renungan pagi hari ini, meski mungkin ini sedikit menyelidik hati kita, menegur kita bahwa kita harus mempraktekkan firman Tuhan ini, kita harus menghormati, menghargai sesama kita, siapapun dia, apapun jabatannya, dengan cara yang sama. Dan saudara terkasih nama Tuhan, kita harus menghormati orang lain bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Kalau kita melakukan hal itu, maka di sisi lain kita akan sulit menghormati orang lain yang memiliki ekonomi yang lemah, yang juga orang-orang yang menjadi bawahan kita, atau mungkin di perusahaan, di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, marilah kita benar-benar mempraktikkan iman kita di tengah-tengah kehidupan.
Mari kita mempraktekkan iman kita di tengah-tengah bersosialisasi, bersahabat, bahkan juga dalam bekerja dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan yang cukup untuk menegur kami agar kami boleh mempraktekkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang nyata, dan tidak membeda-bedakan orang, tidak memandang muka. Tolonglah kami Tuhan, karena kami begitu sering melakukan kesalahan dalam hidup ini. Dan mulai sekarang ya Bapa, kami berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dan mampukan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih saudara kami yang hari ini siap-siap untuk bekerja. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan mereka, berilah berkat berlimpah. Bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan Tuhan beri kelimpahan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu kembali di edisi berikutnya.